Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, kembali lagi bersama Fromei di pelajaran PLH. Apa kabar murid-murid? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana siaga menghadapi bencana alam tanah longsor. Pada pembelajaran sebelumnya tentu kalian sudah mengenal berbagai macam bencana alam. Satu di antaranya bencana tanah longsor yang akan kita bahas berikut ini. Bencana tanah longsor adalah bencana yang terjadi karena pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah yang besar. Tanah longsor bisa terjadi secara tiba-tiba. Umumnya, tanah longsor terjadi di daerah terjal yang tidak stabil. Lereng yang gundul bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor. Air hujan pun dapat menjadi pemicu utama terjadinya tanah longsor. Selain itu, kegiatan manusia pun bisa menjadi penyebab tanah longsor, seperti penambangan tanah, pasir, dan batu yang tidak terkendali. Apalagi sekarang banyak hutan dan bukit yang gundul karena ulah manusia. Akibatnya, tidak ada lagi resapan air hujan yang turun. Air hujan pun turun melewati lereng hutan tanpa terhalang. Hal inilah salah satu pemicu terjadinya tanah longsor di Indonesia. Sebetulnya banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya longsor. Namun yang menjadi penyebab utama terjadinya longsor adalah terganggunya kestabilan lereng, yang dapat terjadi karena penyebab alami ataupun penyebab buatan. Penyebab alami misalnya peningkatan ketebalan lapisan tanah, gempa bumi, arus sungai yang sangat deras pada saat hujan, atau karena resapan air hujan pada lereng yang tertahan oleh lapisan batuan kedap air, sehingga tanah menjadi tidak stabil karena jenuh air. Sedangkan penyebab buatannya diakibatkan karena aktivitas manusia itu sendiri. Dengan banyaknya pembebanan lereng karena pembangunan pemukiman dan bangunan lainnya. Kemudian dengan pemotongan kaki lereng untuk pembangunan rumah, jalan, dan bangunan lain tanpa melakukan penguatan tebing pasca pemotongan. Selain itu bisa juga disebabkan dari penambangan liar material atau dari getaran mesin-mesin, lalu lintas, dan penggunaan bahan-bahan peledak lainnya. Bencana tanah longsor seringkali menelan korban jiwa. Hal ini karena bencana tanah longsor terjadi secara tiba-tiba. Kecepatan luncuran tanah longsor juga sangat cepat. Akibatnya penduduk sekitar tidak sempat menyelamatkan diri. Bencana tanah longsor sangat berbahaya. Kita tidak dapat menghindari longsor jika itu memang faktor alami. Akan tetapi, jika longsor terjadi karena ulah manusia, kita dapat mencegahnya. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah longsor akibat kegiatan manusia? Ya, betul, tidak menebang atau merusak hutan, melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan, membuat saluran air hujan, membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal, memeriksa keadaan tanah secara berkala, dan juga mengukur tingkat kederasan hujan. Siap siaga saat terjadi tanah longsor. Siap siaga menghadapi bencana tanah longsor hendaknya dilakukan sejak dini. Tujuannya agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa serta kerugian materi. Kita perlu bersiap siaga karena longsor bisa terjadi kapan saja. Penanganan setelah terjadi tanah longsor. Saat terjadi tanah longsor, para korban menjadi panik. Mereka berhamburan menyelamatkan diri untuk menghindari tanah longsor. Setelah terjadi tanah longsor, berusahalah untuk tetap tenang. Meskipun demikian, kita juga harus tetap waspada, amati keadaan sekeliling, dan menjauh dari lokasi tanah longsor karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Membantu korban bencana tanah longsor. Bencana selalu membawa penderitaan bagi para korban. Pernahkah kalian melihat tayangan televisi tentang korban bencana alam? Keadaan mereka membuat kita sedih dan menangis. Mereka tinggal di tempat pengungsian yang keadaannya serba terbatas. Tidur pun hanya beralaskan tenda atau tikar. Mereka tidak bisa sekolah karena gedung sekolah rusak tertimbun longsor. Atau juga karena perlengkapan sekolah hilang tertimbun tanah longsor. Mereka kehilangan harta benda, bahkan anggota keluarga. Para penduduk yang terkena bencana kondisinya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, kita harus membantu mereka.
membantu sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya dengan berdoa agar mereka selalu diberikan kekuatan dan ketabahan. Atau memberikan pertolongan seperti mengumpulkan bantuan berupa uang, pakaian layak pakai, makanan, obat-obatan, buku pelajaran misalnya, ataupun juga peralatan sekolah lainnya agar mereka tetap bisa belajar. Bantuan yang kalian kumpulkan dapat disalurkan melalui posko-posko pengumpulan bantuan atau langsung diberikan kepada korban bencana. Ingatlah, sekecil apapun bantuan yang kita berikan pasti akan sangat bermanfaat bagi mereka. Demikian pembelajaran kali ini, sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.